Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi dengan judul Variasi Khusus Keseimbangan Pasar Sebelum dan Sesudah Pajak. Di sini, pengertian keseimbangan pasar adalah suatu kondisi pasar yang menunjukkan pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini penentuan market equilibrium itu untuk menganalisis mekanisme penentuan atau pembentukan harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Nah, di mana pajak itu sendiri itu definisinya adalah iuran wajib ya, yang dipungut oleh negara dari rakyat atau badan usaha berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Atau definisi singkatnya adalah kontribusi wajib ya dari subjek pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung dan biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan negara. Nah, di sini ada definisi keseimbangan sebelum pajak, ya, di mana ini adalah suatu kondisi saat jumlah barang yang diminta atau KID sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QS pada suatu tingkat harga tertentu sehingga tercapai harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa adanya beban pajak dari pemerintah. Nah, di mana pada kondisi ini harga yang dibayar konsumen itu sama dengan harga yang diterima oleh produsen dan tidak ada selisih harga karena pajak dan jumlah transaksi berada pada tingkat efisien pasar. Sedangkan keseimbangan pasar sesudah pajak adalah suatu kondisi harga dan jumlah barang atau jasa yang terbentuk di pasar setelah pemerintah mengenakan pajak, ya. Misalnya itu pengenaan pajak per unit atau pajak penjualan. Nah, di sini secara ringkasnya misalnya keseimbangan setelah pajak itu harga yang dibayar konsumen naik, harga yang diterima oleh produsen turun, jumlah barang yang diperdagangkan berkurang, dan biasanya terjadi pergeseran kurva penawaran ke atas atau ke kiri sebesar pajak gitu. Nah, di sini kalau setelah pajak itu maka biasanya produsen harus membayar pajak dan otomatis biaya produksi akan naik. Sedangkan penawaran menurun karena harga keseimbangan baru juga terbentuk gitu. Nah, di sini ada di sini kita akan menarik kesimpulan mengenai materi keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Di mana keseimbangan pasar sebelum pajak itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen, sehingga terbentuk harga dan jumlah keseimbangan yang mencerminkan interaksi murni antara permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Setelah pajak dikenakan, keseimbangan pasar itu akan berubah, di mana pajak meningkatkan biaya produksi atau harga jual sehingga kurva penawaran bergeser. Akibatnya harga yang dibayarkan oleh konsumen menjadi lebih tinggi, harga yang diterima oleh produsen menjadi lebih rendah, dan jumlah barang yang diperdagangkan menurun. Dengan demikian, pajak menimbulkan distorsi pada pasar, namun di sisi lain memberikan penerimaan bagi pemerintah untuk bisa membiayai kepentingan umum. Nah, di sini bisa ditarik juga garis besarnya bahwa pajak itu menyebabkan perubahan harga dan jumlah keseimbangan pasar, di mana beban pajak ditanggung bersama oleh konsumen dan produsen serta mengurangi volume transaksi di pasar. Nah, di sini berikut ada latihan soal yang akan kita kerjakan, di mana ini soalnya keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak yang akan menjadi contoh perhitungan yang digunakan sebagai acuan untuk bisa menjawab soal yang akan saya berikan setelah materi ini selesai. Di mana diketahui fungsi permintaan itu P sama dengan 1000 min 2Q dan fungsi penawaran itu
P sama dengan 400 plus 2Q. Terhadap barang ini dikenakan pajak atau tax ya sebesar 100. Nah, dimana per unit ya, tentukan keseimbangan pasar sebelum adanya pajak dan sesudah adanya pajak, di mana pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen yang diterima, dan yang diterima oleh pemerintah. Berarti ini yang ditanyakannya satu, keseimbangan pasar sebelum dan adanya pajak ya, sebelum adanya pajak dan sesudah adanya pajak. Lalu yang B, pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, dan yang diterima oleh pemerintah. Berikut cara penyelesaiannya. Sesuai soal di materi PowerPoint yang tadi, untuk menyelesaikan pertanyaannya, kita membuat dulu persamaan diketahui dan ditanyakannya, di mana diketahuinya itu di mana P sama dengan 1000 min 2Q, lalu P sama dengan 400 plus 2Q, lalu pajaknya 100. Nah, yang ditanyakannya PD sama dengan PS sebelum T, terus P dan Q setelah T, lalu pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang ditanggung oleh konsumen, dan pajak yang ditanggung oleh produsen. Nah, di mana di sini rumus keseimbangan itu PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Ini tergantung yang diketahuinya apa dulu. Kalau diketahuinya P, berarti kita menggunakan rumus PD sama dengan PS. Atau jika yang diketahuinya Q, berarti kita pakai rumus QD sama dengan QS gitu. Nah, untuk yang A, rumusnya PD sama dengan PS. Jadi kita tinggal masukkan saja di mana PD-nya kita yang demand, berarti yang ini 1000 min 2Q sama dengan yang PS supply, berarti sama dengan 400 plus 2Q. Nah, ini dimana tinggal pindah ruas aja, yang 400 pindah ruas, berarti tandanya menjadi negatif. Kalau ini tetap 2Q, yang ini pindah ruas, jadi tandanya dari minus menjadi positif. Ini hasilnya 600, ini hasilnya 4Q, jadi Q sama dengan 600 bagi 4. Jadi kita sudah peroleh Q sama dengan 150, dimana setelah ini bisa kita masukkan atau substitusikan ke persamaan PD. P sama dengan, maksudnya ya, 1000 min 2Q, jadi sama dengan 1000 min 2 kali 150, jadi 1000 kurang 300, jadi hasilnya P sama dengan 700. Jadi sudah diketahui, maka keseimbangan sebelum pajak diperoleh P-nya 700, Q-nya 150. Oke, setelah itu kita menjawab soal yang B. Pause. Untuk yang B, sama rumus P dan Q setelah T, ini ada perbedaan jika diketahuinya P atau Q-nya gitu ya. Nah, di sini jika yang diketahui P-nya, maka rumusnya PD sama dengan PS plus tax ya, gitu. Atau jika yang diketahuinya Q, maka rumusnya menjadi QD sama dengan QS min T. Jadi beda ya, yang satu untuk diketahui P rumusnya plus,
yang satu jadi minus untuk Q ya. Nah di sini kita karena yang diketahuinya P, otomatis kita pakai rumus yang PD sama dengan PS plus T. Jadi bagaimana angkanya, perhitungannya jadi seperti ini. 1000 min 2Q sama dengan 400 plus 2Q plus teksnya 100 ya. Jadi 1000 min 2Q sama dengan 500 plus 2Q. Maka seperti biasa dipindah ruaskan, 500 nya jadi minus, ini 2Q, min 2Q nya jadi plus, jadi totalnya 500 sama dengan 4Q. Nah ini dimana Q sama dengan 500 bagi 4, maka hasilnya menjadi 125. Nah ini tinggal disubstitusikan aja ke persamaan PD ya. PD sama dengan 1000 min 2Q, jadi sama dengan 1000 min 2 kali 125, maka hasilnya 250, jadi 750 ya. Maka keseimbangan setelah pajak P sama dengan 750, lalu Q sama dengan 125. Aus. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan yang C, itu kan ada 3 pertanyaan ya. Nah di sini kita jawab dulu yang bagian pajak T yang diterima oleh pemerintah. Ini tuh simbol pajak yang diterima oleh pemerintah itu T besar ya, dimana Q aksen kali T. Q aksen itu ini ya, yaitu Q setelah pajak ya, berarti yang ini nih, yang 125 setelah pajak Q aksen itu ya, berarti 125 dikali tadi pajaknya 100, maka hasilnya menjadi 12.500. Lalu untuk T yang ditanggung oleh konsumen, maka itu rumusnya TK sama dengan P aksen min P ya. Pokoknya ibu tuliskan lagi, Q aksen itu Q setelah pajak ya, setelah teks. P aksen itu berarti P setelah teks juga gitu ya. Kalau P biasa itu berarti P sebelum pajak. Nah di sini berarti tadi P setelah pajaknya yang dihasilkan ini ya 750, kurangi P sebelum pajak yang ini 700 ya. Maka totalnya menjadi 50. Tapi ini belum selesai sampai sini, dimana pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah rumusnya TK kali Q aksen ya, dimana TK itu kita udah dapat 50 kali Q aksennya 125, jadi totalnya 6.250. Lalu pertanyaan selanjutnya apa? Pajak yang ditanggung oleh produsen ya. Pajak yang
ditanggung oleh produsen. Ini rumusnya apa? Rumusnya itu TP. TP itu kan tax produsen. Rumusnya T minus TK. T itu kan tadi 100 ya. TK-nya berapa? Ini 50. Jadi hasilnya sama dengan 50. Nah, jadi jumlah pajak yang ditanggung oleh produsen adalah rumusnya TP kali Ki aksen. Jadi TP-nya tadi udah dapat 50 yang ini kali Ki aksennya tadi yang ini 125. Jadi totalnya sama ya, 6.250. Jadi pajak yang ditanggung oleh produsen sama 6.250, pajak yang ditanggung oleh konsumen sama 6.250, pajak yang diterima oleh pemerintah 12.500. Oke, sudah selesai penjelasan untuk materi di hari ini. Nanti Ibu berikan soal yang tertera di PowerPoint. Silahkan dikerjakan, dimana deadline-nya itu di maksimal hari Minggu ya, atau 2 hari dari penugasan ya, sampai jam 9 malam. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.